Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melakukan ice breaking ya. Semuanya Alhamdulillah sudah segar semua, sudah semangat kembali untuk melanjutkan sesi berikutnya. Baik, sesi sekarang adalah analisis gunung es atau iceberg melalui proses U. Setelah sebelumnya kita tadi membahas tentang udar asumsi bahwa map is not territory. Bahwa intinya dalam map is territory itu tentu Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa apa yang kita pahami saat ini itu belum tentu realita yang sesungguhnya. Map is not territory gitu. Nah, itu akan kita perdalam lagi materi itu tentang analisis gunung es agar kita lebih memiliki pandangan yang lebih bijak, lebih luas begitu. Sehingga kita mampu menyelesaikan masalah terkait moderasi beragama, bukannya kita menjadi sumber masalah itu sendiri. Baik, next. Oke, iceberg model ini adalah teori gunung es yang dikemukakan oleh Sanger dan Hamilton. Intinya adalah bahwa dalam iceberg model ini bahwa sesuatu yang terjadi itu, fenomena yang kita saksikan sehari-hari itu pasti terkait dengan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Faktor-faktor yang melatar belakanginya. Jadi tidak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba, tanpa ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Apa itu faktor? Apa itu contohnya? Next. Misalnya saja adalah pertama event ya, yang event itu adalah sesuatu yang paling kelihatan, yang kita semua pasti tahu. Misalnya apa? Misalnya event itu pernikahan anak, maraknya pernikahan anak. Bahkan sampai ada selebriti untuk menikah dengan cepat gitu. Nah, itu tren. Kalau kira-kira dalam kasus moderasi beragama, kira-kira trennya apa? Misalnya perusakan rumah ibadah, maraknya perusakan rumah ibadah. Itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita bisa saksikan sehari-hari dan terlihat. Dalam gunung es itu kan ada yang terlihat kan, tetapi sebetulnya di dalamnya ada faktor-faktor lain yang membuat menopang gunung es itu terlihat gitu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada yang terlihat di permukaan gunung es itu tanpa ada di dalamnya, tanpa didukung atau ditopang oleh faktor-faktor di dalamnya. Nah, next. Jadi di bawah dari sesuatu yang terlihat atau event itu ada pola perilaku atau pola dan tren. Apa pola perilaku itu? Pola dan tren itu perilaku kebiasaan, sikap yang dapat dilihat yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Ini juga sebetulnya masih dapat dilihat. Kalau misalnya kasusnya maraknya perusakan rumah ibadah. Kira-kira apa pola perilaku yang menyebabkan ke arah sana? Pola perilakunya misalnya kecenderungan meningkatnya pemahaman keagamaan konservatif, mudah menyalahkan orang lain, simbol-simbol agama yang kaku meningkat misalnya, kecenderungan mayoritarianisme meningkat misalnya. Nah, itu contoh dari pola perilaku. Jadi bisanya mereka tega-teganya merusak rumah ibadah orang lain, itu karena ada pola-pola perilaku sebelumnya gitu. Pola perilakunya mudah menyalahkan orang lain misalnya. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah fenomena atau event terjadinya perusakan rumah ibadah. Oke, pola perilaku itu pun itu karena ada struktur penyebab. Next. Ya, pola dan tren itu pun karena ada struktur penyebab. Apa struktur penyebab itu? Struktur penyebab itu di dalamnya adalah tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, dan juga sistem. Jadi faktor penopang dari adanya pola perilaku, kemudian menopang lagi yang paling atas itu terjadinya sebuah fenomena, itu yang menopang itu adalah struktur penyebab. Apa itu struktur penyebab? Adanya tradisi, budaya, kebijakan atau regulasi pemerintah, sistem. Apa contohnya? Contohnya misalnya kalau terkait dengan perusakan rumah ibadah, ada regulasi bahwa syarat pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas itu sangat susah. Misalnya harus mengantongi izin
30 orang merestui dari penduduk setempat adanya rumah ibadah itu. Kemudian harus ada 90 orang yang siap beribadah di tempat rumah ibadah baru yang terbentuk itu. Nah, regulasi itu tentu menyulitkan kaum minoritas. Nah, regulasi itu bisa berpotensi mendorong mayoritas untuk melakukan persekusi, membakar rumah ibadah bagi yang tidak mengantongi izin. Sedangkan izinnya susah gitu. Padahal rumah ibadah itu adalah kebutuhan pokok dari umat beragama. Nah, itu karena regulasi. Jadi regulasinya misalnya lebih mendukung mayoritas agar cari aman dan seterusnya. Tradisi, budaya itu juga merupakan struktur penyebab ya. Kemudian next selanjutnya adalah penopang lebih dalam lagi, kita menyelam lebih dalam lagi, di dalamnya adalah mental model. Apa itu mental model? Mental model itu isinya adalah paradigma, perspektif, keyakinan. Misalnya, para aktor memiliki paradigma, ya sudah saya cari aman, saya lebih mendukung mayoritas saja daripada nanti saya tidak didukung, tidak bisa naik jabatan lah misalnya, tidak didukung oleh kalangan mayoritas lah, atau nanti kalau pemilihan umum, kalau jabatan politik nanti tidak dipilih oleh kalangan mayoritas, pemilih suara dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah mental model. Dia tidak mau repot, tidak mau berjuang untuk menegakkan persamaan, keadilan, dan seterusnya, tetapi lebih mendukung cari aman atau mayoritarianisme. Oke, next. Sebetulnya di bawah lagi itu kita akan melihat sumber ya. Jadi yang paling bawah itu dari fenomena gunung es, yang kalau kita mau menyelam, yang paling bawah itu adalah sumber. Sumber itu adalah bisa diambil dari tafsir keagamaan, bisa juga dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, fenomena yang terjadi sampai misalnya perusakan rumah ibadah itu tadi karena ada pola perilaku, tren yang berkembang, kemudian ada tradisi, budaya, atau struktur gitu, sistem struktur, kemudian ada mental model, yang paling bawah itu adalah sumber. Jadi ada sumber yang menyebabkan itu terjadi. Misalnya salah keyakinan dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memahami sumber ini, maka sebetulnya ajaran agama itu bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Dan justru inti dari ajaran agama itu ya kebaikan untuk semuanya. Inti dari ajaran agama itu ya kedamaian, keselamatan. Tidak ingin adanya persekusi, kekerasan, dan lain-lain. Maka kalau kita mau menyelam lebih dalam, kita harus mampu memberikan pemahaman keagamaan yang lebih asli, yang lebih sesungguhnya gitu, yakni kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan seterusnya. Maka kalau sekali lagi kalau kita mampu menyelam lebih dalam, mampu melihat fenomena itu dengan lebih jernih, maka kita akan berpotensi untuk mampu menyelesaikan masalah, bukannya malah menjadi sumber dari masalah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya dalam iceberg analisis dan new process ini, kita belajar memahami bahwa persoalan yang terjadi, fenomena yang terjadi, itu disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Semakin dalam kita memahami faktor-faktor itu, semakin kita berpotensi untuk mampu menyelesaikan masalah. Karena kita akan mampu menawarkan solusi-solusi yang lebih jangka panjang sifatnya, yang lebih dasar sifatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira materi tentang iceberg analisis dan new process. Semoga kita semua mampu menjadi orang-orang yang mampu menebarkan kedamaian dan keadilan di muka bumi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.